Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar semua? Hari ini kita kembali lagi di podcast kita yang kesekian kalinya, dimana masih tetap kita berada di kantor tercinta kita, yaitu PT Kontak Perkasa. Oke teman-teman, kali ini saya baru upload video lagi karena selama ini kita agak sibuk ya, jadi baru ada video lagi yang kita upload. Nah, temanya hari ini tepat pada hari Sabtu, hari ini tanggal 11 Desember tahun 2021. Nah, ada yang menarik nih di pertemuan kali ini. Kebetulan, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang-bincang dengan salah satu bintang tamu kita. Nah, yang paling saya ingin bagi sama teman-teman ini adalah satu, pengalaman seseorang atau kakak kita yang kece ini. Nanti kita akan lihat, kita akan sapa orangnya, dia juga akan perkenalkan diri. Orangnya cantik lah, seperti yang ada di bayangan teman-teman. Kita sambut saja langsung ya, yaitu Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Halo. Bagaimana kabar Kak Ayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Coba kenalin diri dulu lah sama teman-teman sekalian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarino Rayu Indriani. Saya berasal dari Jeneponto. Wih, orang Jeneponto rupanya. Teman-teman. Jadi Kak Ayu Indriani ya? Biasa sapaannya siapa Kak? Ibu Ayu. Ibu Ayu. Bu Ayu, sekarang gimana Kak? Selama pandemi, sehat-sehat? Ya, alhamdulillah. Dia sehat-sehat ya. Kayaknya saya dengar-dengar ini baru merit juga Kak ya? Kak Ayu, semoga langgeng Kak ya sampai tua kakek nanti ya. Amin. Nah ada sedikit Kak Ayu yang saya mau tanyakan ini. Ini kan kita selama ini teman-teman sudah banyak yang lihat, postingan-postingan kita, podcast kita yang sebelumnya. Ada yang kita bahas tentang trading, ada yang kita bahas tentang saham. Nah hari ini kita di luar dari pembahasan itu semua. Saya hanya mau tanya beberapa pertanyaan sama Kak Ayu nih. Satu tentang pengalaman kerja pastinya. Yang kedua tentang apa yang Kak Ayu rasain di sini. Kemudian yang ketiga, berapa lama sih Kak Ayu antara tamat SMA kemudian masuk dunia kerja? Saya kira 3 poin ini penting sih. Kenapa? Karena buat teman-teman di luar sana mungkin banyak bertanya nih, wih saya sudah tamat SMA, apalagi nih tahun 2021 ya. Banyak adik-adik di luar sana yang baru tamat SMA. Bagaimana Jeneponto? SMA-nya aman-aman ya. Yang pastinya mungkin kayak begitu tamat pusing ya antar kuliah. Iya. Kak Ayu sempat kuliah dulu? Sempat kuliah. Selesai Kak? Selesai alhamdulillah. Ya kamera dong Kak. Jadi sempat kuliah juga. Nah, pertanyaan pertama tadi ini tentang Kak Ayu tadi itu? Pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Nah, gimana nih Kak Ayu dari sejak tamat SMA sehingga mau menggeluti dunia kerja? Kan banyak nih yang takut kerja. Takut karena ya mungkin keluar dari zona nyaman mungkin atau bagaimana? Coba Kak Ayu gimana? Ceritain sama Kalau saya sih pertama lulus SMA itu saya memang dilarang sama orang tua saya untuk kerja. Oh gitu? Iya, karena menurut orang tua saya pendidikan itu nomor 1 katanya. Jadi harus lanjut kuliah? Harus lanjut kuliah, makanya saya lanjut kuliah. Terus setelah lulus kuliah, kebetulan semasa kuliah itu orang jadi teman-teman bisa lihat apa sih sebenarnya. Kak Ayu silakan. Saya lanjut ya teman-teman. Jadi sebenarnya orang tua saya itu bisa dibilang otoriter sama saya. Pokoknya segitunya ya? Iya. Gitu. Pokoknya saya itu dari SMA tidak boleh kayak kurang bergaul, harus pulang sekolah langsung di rumah. Nah begitupun kuliah. Bahkan saya sampai semester 5 itu diantar jemput sama orang tua saya. Wih, segitunya ya? Sampai semester 5 saya diantar jemput sama orang tua saya. Sampai semester 6 saya berusaha untuk sedikit agak tegas sama orang tua saya. Udah mulai ada ini ya.
agak tegas sama orang tua saya. Akhirnya saya sedikit dikasih kelonggaran sama orang tua saya. Iya. Buat teman-teman sebenarnya ini bukan perlawanan, bukan membangkang, tetapi bentuk ke rasa ingin mandiri mungkin ya. Betul. Rasa ingin mandiri karena mungkin melihat teman-teman sudah pada oh udah ada yang jalan sendiri ya. Nah, gimana sehingga bisa keluar dari zona itu, Kak? Nah, pertama sih saya cuma mau bilang saya sih bilangnya sama orang tua, saya kasihan lihat bapak. Kebetulan kan yang antar jemput bapak. Oh, ini ngomongnya kemana? Ke ibu atau bapak? Oh, ke bapak. Ke bapak langsung. Langsung ngomong iya, gitu. Okay, karena kan bapak saya pensiunan, umurnya ya bisa dibilang tidak muda, di atas 50-an, 58 tahun kalau tidak salah waktu saya kuliah. Makanya saya bilang saya kasihan lihat bapak antar jemput saya dari pagi, sore, kadang-kadang saya juga pulang kuliah itu sampai malam. Iya, makanya saya bilang sama orang tua saya kasihan lihat ini saya bisa sendiri kok bawa motor. Oke. Oh, itu hari masih naik motor ya. Oke. Kirain jalan kaki. Oke. Terus. Saya bilang sama orang tua saya bisa sendiri. Akhirnya saya diizinkan lah untuk pertama kali bawa motor ke sekolah. Ke kampus. Kampus ya. Kuliahnya berapa tahun, Kak? 4 tahun pas. 4 tahun pas ya. Good job. Oke, tapi enggak apa-apa itu prestasi. Malah ada yang kuliah biasa sampai mungkin ada angkatannya sampai 5 tahun mungkin. Ada ya. Oke. Nah, ini sekitar pengenalan Kak Ayu ya. Panggilannya Kak Ayu. Nah, mungkin masih ada yang lebih pahit mungkin ceritanya, tapi kita sekedar itu pengenalannya. Nah, sekarang setelah misal selesai kuliah. Bukan misal ya, udah selesai. Nah, setelah selesai kuliah S1, artinya fresh graduate gitu ya. Artinya baru lulus ya. Oke. Sejak kapan kepikiran kerja itu? Memang sebelum kuliah? Sebenarnya sih sebelum lulus kuliah sudah kepikiran. Oh, oke. Cuman karena itu tadi kembali lagi ke penekanan, saya akhirnya kurang percaya diri sama kemampuan saya. Oke. Karena kurang bergaul, kurang dapat banyak teman mungkin. Kayak gitulah ceritanya. Karena memang dari SMA sudah seperti itu. Dari SMA sudah dikekang. Oke. Nah, makanya pas saya lulus kuliah, saya sempat nganggur di rumah. Tinggal di rumah? Di rumah. Saya kerjanya itu rutinitasnya cuma makan, tidur. Cuci piring? Ya, kurang lebih pekerjaan rumah lah. Oke. Selama kurang lebih itu sekitaran 5 bulan. Itu setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah, oke. Sampai akhirnya saya bosan sendiri, Saya bosan sendiri, Saya berpikir, saya lihat-lihat buka Instagram, saya lihat-lihat Infoloker. Karena kan saya juga dilarang ke Makassar, ke kota lah ceritanya. Oh, jadi posisinya itu hari lagi di daerah ya, di Jeneponto. Jeneponto itu guys dekatnya Makassar. Oke. Terus orang tua saya kalau tidak ada kepentingan dilarang keluar rumah lah ceritanya. Nah, sampai akhirnya saya buka-buka Instagram, saya cari lowongan kerja. Pertama saya tembaknya itu Bang. Tembak? Maksudnya berkas bawa surat lamaran. Maunya masuk ke bank. Maunya masuk ke bank. Alumni apa sih, Kak? S1 apa? Nitro. S1-nya apa? Keuangan ya, kampusnya Nitro. Iya, Nitro. Oke, Nitro di Makassar berarti ya? Di Makassar. Oke. Berarti setelah sarjana kembali ke kampung lagi. Oke. Kembali ke asal. Ada yang seperti itu enggak? Oke. Terus gimana? Terus setelah saya bawa berkas ke bank, beberapa bank lah ceritanya, saya ada yang kecantol gitu? Enggak. Bahkan saya juga sempat kecewa sama salah satu bank karena menurut saya dia tidak terlalu jaga perasaannya orang yang melamar kerja. Oh gitu. Karena kan kalau kita melamar di bank itu, ini bank yang saya daftar ya. Iya. Nggak tahu di semua bank. Nggak usah sebut merek ya, artinya secara umum aja. Secara umum. Nah, itu kita diperiksa langsung tinggi. Kita langsung suruh buka alas kaki. Terus minimal tinggi itu sebenarnya 155 kalau di bank. Nah, tinggi saya 153. Jadi kurang 2 cm. Kurang 2 cm. Jinjit ya? Gak bisa dong, Pak. Karena kan buka alas kaki. Terus gimana? Nah, akhirnya saya berkas dibuka, saya sudah disuruh pulang. Belum dites sih? Belum. Bahkan berkas yang saya bawa itu belum dibuka sama sekali. Tapi apa yang motivasi, Kak? Ini kan udah tahu tingginya kan 153, syaratnya 155. Apa? Saya kan pikirannya ya karena pakai sepatu, pakai heels kan bisa. Oke. Apa ini? Maksudnya apa mindsetnya mau kerja di bank? Apakah penghasilannya besar atau bagaimana? Enggak sih, menurut saya kerja di bank, menurut saya ya yang waktu kuliah sebelum
selesai kuliah, saya lihat orang-orang bank itu kok cantik, Keren putih, gitu. keren, bersih. Karena mungkin di ruangan ber-AC terus, kayak seperti itu. Gak tau aja ya. Di belakang-belakangnya nggak tahu deh. Oke. Kayak seperti itu. Makanya saya mau kerja di bank. Nah, sampai akhirnya saya ditolak. Saya disuruh pulang lagi ke kampung, ke asal. Ke jadi Pontong. Oke, terus. Terus saya paksalah diriku cari pekerjaan Yang lain. Oke. Nah, sampai akhirnya saya lihat nih info loker di kantor ini. Nah, saya coba bawa berkas, saya langsung diinterview itu hari, minggu depan saya disuruh training. Oke, good job, langsung ikut training guys. Masukin berkas, wih kantor apa tuh kak? Ini kan kontak perkasa ya? Kontak perkasa ini. Jadi memang sesimpel itu ya? Tapi nggak segampang yang dibayangin. Nggak segampang yang saya bayangkan sih sebenarnya. Memang teman-teman mungkin kira saya cuma bawa berkas, saya langsung diinterview, saya langsung dapat training. Wih. Tapi tidak segampang itu teman-teman. Namanya perusahaan besar juga pasti ya ada step by stepnya teman-teman. Nah, itu pengalaman Kayu ya dalam mencari kerja, oke? Dari SMA, dari pas mau kuliah, setelah kuliah, mimpinya mau kerja di bank. Yang di luaran sana orang pikirannya ya kerja di bank itu ya enak gitu ya. Tapi ya namanya dunia kerja teman-teman ya. Ada plus, ada minusnya, oke? Seperti itu. Nah, ini aja ya di step sekarang ini. Lanjutan dari sejarah Kak Ayu ini. Saya sebut aja sejarah ya karena sesuatu yang sudah kita lalui bagian dari sejarah ya, sejarah perjalanan hidup gitu. Nah, saya dengar-dengar nih Kak Ayu, katanya setelah terus lanjut kerja, jalani proses dan sebagainya, ada saat-saat atau momen di mana Kak Ayu merasa wah ini sudah tempat saya. Kenapa? Karena ya ada imbalan yang begitu besar yang Kak Ayu dapatkan dari perusahaan atau tempatnya kerja. Nah ini prosesnya itu gimana Kak gitu? Rule kerjanya gimana? Kenapa bisa orang sampai berpenghasilan puluhan juta bahkan sampai ratusan juta? Nah apa perbedaan kerja ini kan? Kalau kontak perkasa kan teman-teman sudah tahu ya di podcast sebelumnya, kontak perkasa itu bergerak di bidang perusahaan investasi ya atau pialang berjangka ya tepatnya. Nah orang kerja di pialang dengan kerja di luaran sana apa yang membedakan Kak itu? Poin pentingnya Kak satu aja. Poin pentingnya sih menurut saya di bisnis ini kita bisa kerja santai tapi penghasilan unlimited. Wih, ini muncul pertanyaan besar ini teman-teman. Pasti bertanya nih pada saat lihat video ini pasti bertanya kerja santai penghasilan unlimited. Gimana tuh ceritanya Kak? Bisa dibagi tipsnya gimana Kak? Sebenarnya sih tips kerja di bisnis ini itu yang penting kita khususnya di pialang. Khususnya di pialang, yang jelas kita ada kemauan dari dalam. Kan kadang anak zaman sekarang itu mau kerja karena di zona nyamannya mereka. Ketemu dengan bisnis yang mungkin di luar zona nyamannya mereka, dia langsung mundur. Atau mungkin pikirannya banyak yang negatif Kak. Negatif. Nah, jadi sebenarnya belum masuk ke lapangannya udah negatif. Negatif duluan. Karena kan menurut dia sudah underestimate sama dirinya sendiri bahwa keren amat bahasanya underestimate. Oke. Maksudnya dia langsung kurang percaya diri sama kemampuan. Mentalnya langsung jatuh langsung gitu. Down kayak gitu. Seperti itu. Jadi intinya ada kemauan besar dulu dari diri kita sendiri. Jadi dimanapun itu kita kerja. Jadi memang kembali pada diri kita sendiri. Ini tips dan trik teman-teman ya dalam dunia kerja santai tapi penghasilannya unlimited. Nah teman-teman pasti penasaran nih Kak Ayu penghasilannya berapa sih? Katanya dia kerjanya santai tapi penghasilan unlimited gitu. Nah itu adalah satu pertanyaan yang mungkin nanti akan terjawab teman-teman. Tapi kayaknya di segmen kali ini pertama ini belum akan kita jawab itu deh. Teman-teman bisa ikuti terus ya video-video dari kita. Tapi saya hanya minta 2 tips Kak buat teman-teman yang sekarang mungkin masih pilih-pilih kerja. Satu masih pilih-pilih kerja. Yang kedua apa sih yang harus teman-teman di luaran sana yang mereka harus tanamkan dalam dirinya untuk dia sendiri dalam mencari kerja? Apakah niatnya karena untuk membahagiakan orang tua atau diri sendiri? Satu dulu Kak, yang pertama tadi. Yang pertama untuk orang yang pilih-pilih kerja.
Nah, zaman sekarang kalau kita mau pikir lulusan S1 saja setiap tahun itu ada ribuan, Kak. Oke. Nah, terus kita harus bertanya dong sama diri kita sendiri. Bagaimana untuk memfokuskan diri begitu? Iya. Kalau Kak Ayu sendiri di sini yang membuat fokus karena apa? Karena tadi mungkin penghasilannya kerjanya santai tapi seperti penghasilan, itu. Sebenarnya sih waktu awal saya kerja di sini, kenapa saya bisa fokus kerja di sini? Karena saya lihat juga orang-orang yang di kantor ini testimoni-testimoni senior-senior saya sebelumnya juga sama. Penghasilannya juga unlimited. Makanya saya penasaran, betulkah di kantor ini penghasilannya unlimited? Berarti rasa karena kepenasaran itulah yang mungkin mau dicari jawabannya ya, seperti itu. Oke. Yang kedua tadi, Kak. Yang mana itu? Yang kedua tadi ini adalah apakah seseorang ini kerja untuk memikirkan dirinya sendiri atau dia kayak saya mau bahagiain orang tua lah atau bagaimana, Kak? Ini tips buat teman karena rata-rata ketika kita tanya orang, kamu kerja untuk apa? Yang bahagiain orang tua. Apakah bahagiain diri sendiri dulu atau orang tua atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi sih paling utama itu bahagiain diri sendiri dulu, karena yang kalau kita sudah bahagia pasti orang tua juga pasti ikut bahagia, orang-orang di sekitar juga kita pasti bahagia. Dan yang paling menurut saya bahagiakan orang tua itu bukan tujuan, melainkan kewajiban kita sebagai anak. Iya. Artinya bukan juga dibilang balas budi karena kita walaupun bagaimana kita nggak bisa balas kebaikan orang tua dari awal-awal sejak kita lahir seperti itu. Oke teman-teman, nah di segmen kali ini saya rasa cukup sih sebenarnya Kak Ayu ya. Mungkin di segmen berikutnya atau di segmen kedua nanti, di part kedua nanti kita akan bahas berapa besar pendapatan Kak Ayu atau penghasilan Kak Ayu selama kerja di kantor Pialang. Seperti itu. Karena ada beberapa poin yang masih akan saya tanyakan. Nah teman-teman, saya rasa segmen kali ini kayaknya agak panjang ketika kita sambung. Jadi kita akan buat part 1 dan part 2 teman-teman ya. Jadi di part 1 ini lebih ke pengalamannya Kak Ayu, oke? Gimana dia dari galau-galaunya, dari tekanan orang tua, ada ndak yang rasain di luar sana? Kalau ada, bisa komen di bawah sini, bisa komentar apa solusi yang teman lakukan, apakah sama dengan yang diceritain Kak Ayu atau bagaimana? Nah, kesimpulannya poin penting dari podcast kali ini adalah yang pertama tadi adalah ketika kita ingin pilih-pilih kerja Kak Ayu ya, saya rasa kita harus fokus gitu ya. Karena nggak bisa kalau kita pilih kerja sama halnya kita mulai dari nol lagi. Artinya kita udah mulai 0 sampai 10 misal, kita kembali lagi kerjaan baru dari nol lagi gitu. Jadi kayak apa ya, diulang-ulang terus, nggak ada perkembangan. Seperti itu. Yang kedua ya, antara mau bahagiain orang tua atau diri sendiri, kalau menurut Kak Ayu sih ya, bahagiain diri dulu. Karena ya otomatis ketika kamu bahagia pasti orang-orang juga bahagia. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Saya Syahid, mungkin pamit teman-teman ya. Jangan lupa follow Instagramnya. Oke, ada Instagramnya Kak Ayu? Boleh. Boleh ya. Ya, namanya siapa Kak Ayu? Ayu Indriani. Ayu Indriani. Oke. Di belakang. Apa? Kenapa? I-nya 2 di belakang. I-nya di belakang. Oke, teman-teman boleh follow Instagramnya Kak Ayu. Nanti saya masukin nih. Oke, boleh teman-teman follow ya. Oke. Saya mungkin cukup ya. Kalau dari saya, Kak Ayu cukup? Cukup. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.